Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, dan berlimpah ruah. Dan mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan beberapa inspirasi, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Jangan lupa juga ditonton terus, jangan skip-skip sampai selesai ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini mendapatkan inspirasi dari saya, dan mudah-mudahan juga saya bisa terus memperkembangkan inspirasi-inspirasi ini buat semuanya, dan mudah-mudahan juga dari inspirasi ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang jika ingin ditolong sama Allah harus seperti apa gitu kan. Banyak beberapa poin yang harus saya sampaikan. Ini berkaitan dengan keajaiban sholawat juga gitu kan. Jadi sebelum kita selagi kita masih mendawamkan sholawat dengan ikhlas dan yakin, ada beberapa faktor yang harus kita tinggalkan. Yaitu yang pertama, jauhkan hati kita, pikiran kita dari sifat iri, dengki, dan sombong. Keduanya, jangan mengeluh. Ketiganya, tidak usah mempunyai rasa sifat yang ingin punya banyak sendiri, artinya serakah gitu kan. Jadi keserakahan itu yang sangat luar biasa, yang menutup yang namanya pintu-pintu rizki kita gitu. Makanya kalau ingin ditolong sama Allah, ingin dipercepat pertolongan sama Allah, jauhi rasa itu. Cukup kita senyum dengan orang-orang yang menurut kita gitu. Biasanya kan kita itu merasa paling benar gitu. Ternyata Allah itu melihat kita itu salah gitu. Artinya apa? Kita melihat benar. Contoh kecil seperti ini. Saya tahu nih, contohnya ini, saya tahu misalkan orang ini jahat, orang ini penipu, tapi kita marah, kita dengki gitu kan. Kita iri sama orang ini gitu kan. Atau contoh kecil juga, orang ini terlalu, misalkan dalam suatu pekerjaan, orang ini selalu mempunyai pengen dipandang bagus sama bosnya gitu. Nah, kita pasti merasakan iri dong, merasakan dengki dong gitu. Nah, di situ aja udah terlihat bahwa kita itu sudah merasakan kesalahan gitu, tapi menurut kita enggak. Karena kenapa? Karena menurut kita itu dia yang salah gitu, tapi menurut Allah kita yang salah. Harusnya apa? Atau kita itu cukup tersenyum dengan apa yang dia lakukan, dan kita doakan. Kunci utamanya doakan gitu kan. Doakan dia dan doakan dia jika kita ingin ditolong sama Allah. Seandainya dia berbuat jahat, seandainya dia berbuat kurang pantas di mata kita, kalau menurut saya pribadi, inspirasinya yaitu doakan saja, tersenyum aja udah. Karena apa? Kalau prinsip saya sih udah melihat begini, yang membolak-balikan hati makhluk Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menciptakan makhluknya itu adalah Allah. Kenapa kita harus iri sama orang kayak gitu? Kenapa kita harus takut dipecat? Kenapa kita harus takut yang namanya nggak mendapatkan rezeki? Kenapa kita harus takut dan takut? Gak usah. Kita takut nggak dapat rezeki, kita pengen rezekinya banyak, kita sampai sikut orang, sikut kiri, sikut kanan. Gak usah. Kalau orang yang sudah cinta sholawat, sudah yakin sama sholawat, dan Allah akan memberikan jalannya, petunjuknya buat kita, itu pasti akan cepat dikabul oleh Allah. Seperti itu. Dan yang saya katakan lagi tadi, jangan mengeluh. Mengeluh itu kan hal yang dibenci oleh Allah gitu kan. Hal yang dibenci oleh Allah. Kenapa sampai hal yang dibenci? Karena dia udah tahu nih, orang Islam pasti ibadah. Walaupun nggak berilmu seperti ustadz lain, pasti ibadah, pasti sholat. Nah, sholatnya itu, ibadahnya itu nggak dipraktikkan di kehidupannya.
bahwa kita itu nggak boleh mengeluh, dan sholat ini ibadah kita itu nggak paham untuk siapa ibadah kita, dan ibadah kita itu ke siapa gitu, pasti ke Allah. Untuk apa? Untuk kita menyempurnakan hidup kita supaya kita itu mendapatkan keberkahan hidup kita baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi itu yang orang-orang mengeluh itu nggak melihat ke sana. Ya setiap hari sholat gitu, setiap hari ibadah, tapi nggak pernah melihat kepada yang namanya siapa yang memberikan rizki dan siapa yang memberikan segalanya di dunia ini. Jadi itulah orang yang mengeluh. Akhirnya yang dibenci oleh Allah seperti itu, nggak tahu siapa nih yang memberi rizkinya. Coba kalau orang tersebut paham nih, nggak mungkin dia mengeluh. Toh misalkan saya kerja hari esok, hari lusa, atau sedetik, 2 jam, 3 jam ke depan, entah dari mana aja rizki arah datangnya. Dan Allah itu udah banyak yang namanya memberikan rezeki dari arah mana saja, kiri kanan, dari mana saja. Yang penting kita itu yakin aja, gak usah pusing dengan urusan dunia. Misalkan kita nih, bang, abang nggak paham sih kalau saya itu punya utang, kalau saya punya ini, kalau ini. Kan saya udah kasih inspirasi atau solusinya gitu. Ketika kita punya utang, ketika kita punya hal-hal yang bersifat kebingungan urusan dunia, perbanyak sholawat, dan yakinkan hati kita kepada Allah, biar Allah yang mengurus diri kita. Kalau kita yang mengurus diri kita, sholawat ya sholawat, tapi kita ngurus diri kita sendiri, maka apa yang akan terjadi? Sholawat kita itu akan dipertanyakan oleh diri sendiri. Kok saya begini-begini aja, sudah sholawat saya seperti ini saja. Nah itu yang namanya orang yang tidak paham dan yang gagal dengan urusan sholawat. Maka kalau berpikiran tentang kakak nggak tahu kalau apa yang saya rasakan sangat berat. Iya, saya juga paham. Ketika saya rasakan juga saya berat, dan ketika antum merasakan pasti antum juga berat. Tapi keberatnya beban hidup di dunia itu akan diringankan oleh yang menciptakan kita, siapa? Allah. Dekati Allah, rubah hidup kita ke jalan yang lebih baik. Gak usah berpikir bahwa kita itu nggak mungkin Allah bisa merubah. Tidak, Allah maha kaya, Allah maha sempurna di atas semua ini. Dan kita lihat jari-jari tangan kita yang bisa bergerak, telinga, mata, hidung kita, dan napas dari hidung, telinga mendengar, mulut berbicara, mata melihat. Itu semua apa? Itu semua udah Allah ciptakan. Buat apa? Buat dinikmati oleh kita. Kalau kita udah merasakan itu nikmatnya, nggak perlu yang namanya berpikir susah lagi, berpikir kurang rezeki lagi. Intinya kalau orang udah merasakan itu semua, bertandanya apa? Udah bersandar sama Allah, udah yakin kepada Allah, dan tidak akan mengeluh dan tidak akan berputus asa. Orang yang mengeluh itu orang nggak yakin kepada Allah, dan orang yang nggak pernah dekat hatinya bersama Allah, dan orang yang jauh dengan sholawat. Tapi kalau kita nih yakin sama Allah, berubah dan bisa memberikan sandaran itu kepada Allah dengan cara bersholawat, dengan cara ibadah, dengan cara tobat, dengan cara apa aja cara-cara kita. Yang penting intinya kita mau dekat dengan Allah, baru kita datang kepada Allah dan memohon dan memunajat, memohon ampun bila mana kita ada kesalahan. Pasti setiap orang yang mengeluh, setiap orang yang kesulitan dan kesusahan, karena itu tandanya kita mempunyai masalah dengan Allah. Dan kunci dari ini adalah ketika sudah merasakan mengeluh, udah merasakan bingung dengan apa yang dilakukan kita di dunia, udah bingung, beban banyak dan sebagainya, itu tandanya Allah sedang memberikan undangan kepada kita. Kok bisa Bang memberikan undangan? Kok bisa memberikan undangan? Bisa. Kenapa? Sebabnya itu cara Allah memberikan surat undangan kepada kita. Contoh kecil begini, ketika kita sedang di luar, kita mendapatkan surat undangan dari teman kita, otomatis kalau kita sudah dikasih surat undangan itu, kita harus datang dong ke tempat tersebut untuk menghadiri undangannya, gitu kan, dengan penuh keyakinan, penuh bahagia bahwa dia itu akan meramaikannya itu di tanggal yang sudah ditentukan. Nah itu juga Allah memberikan undangan kepada kita
dan kita supaya menjemput undangan itu datang kepada hadapan Allah, dan disitulah baru kita memohon dan munajat kepada Allah, dan disitu pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kelancaran hidup di dunia, dan memberikan jalan menuju jalannya Allah dan ridhonya Allah. Jadi kita nggak usah panik dengan urusan dunia. Saya juga sama merasakan yang namanya mengeluh, merasakan sama, kita merasakan. Tapi kalau Allah sudah menyondongkan kita ke jalan yang lurus dan diberikan hidayah, insya Allah semuanya akan, beban itu oleh Allah akan diringankan. Punya hutang sekian, anak bayar sekolah ini itu lain sebagainya, itulah kalau udah semua itu ada di pikiran kita udah nggak ingat siapa yang menciptakan kita, dan nggak ingat kepada siapa kita meminta, dan tidak mungkin kata makhluknya Allah akan memberikan hari ini. Kata saya mungkin, karena kenapa? Allah maha kaya, di atas kekayaannya kita nggak tahu. Yang penting satu, saya menghapus dulu kerikil-kerikil, perisai-perisai yang ada di benak hati kita. Supaya kenapa? Supaya kita itu yakin bahwa Allah yang maha kaya, yang maha memberi segalanya. Ya seperti itu. Ya intinya kalau kita sudah berpikir dari inspirasi saya seperti ini, cobalah lihat dan berkaca kita di depan kaca, apakah kita masih pantas untuk hidup jauh dari Allah. Bila mana kita pantas, harus apa kita melakukan tanpa Allah, gitu kan. Tapi kalau kita belum pantas, datanglah kepada Allah, memohon dan memunajat, meminta ampun kepada Allah, supaya apa? Supaya Allah akan memberikan kehidupan kita yang lebih baik lagi, kehidupan kita yang lebih indah lagi, dan Allah memberkahin yang namanya urusan-urusan dunia bersama keluarga kita, dan Allah memberikan jalan petunjuk ridho hidayahnya dan maghfirahnya kepada kita. Mudah-mudahan diri kita pun juga, setiap kita yang melaksanakan urusan-urusan dunia, mendapatkan yang namanya pahala dari Allah, dan pahala itu insya Allah pertimbangkan di akhirat untuk bekal kita. Seperti itu. Jadi di sini sih saya cuma hanya mengajak semuanya itu untuk kembali ke jalan Allah dengan cara sholawat. Mudah-mudahan sholawat banyak keajaibannya, banyak yang namanya mustajabnya dari sholawat, karena Allah sudah mengatakan kepada makhluknya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yushollu 'alaihi wasallimu taslima. Kan jelasnya apa? Allah bersama malaikat aja bersolawat dan menyeru kepada makhluknya untuk bersolawat kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari situ umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, dan di hari ini kita akan dipermudah setiap urusan-urusan kita di dunia. Supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah, dan Allah akan memberikan keluasan rezeki di dunia, supaya apa-apa yang menurut kita itu sangat sulit Allah permudah. Kita punya hutang Allah lunasi, kita punya biaya besar Allah siapkan. Dari mana arahnya? Kita kerja di A, datang rezekinya dari B, dari C, dari E. Kita nggak tahu. Yang penting yakin dulu hati kita nih. Nggak usah bertanya lagi kepada saya, nggak usah bertanya lagi kepada teman dekat. Kita yakin hati kita Allah yang maha kaya, maka datanglah kepada Allah dan memohon ampunan, memohon munajat kepada Allah. Setelah itu banyakin bersolawat, ibadahnya rapihkan untuk sholat 5 waktunya, bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Pasti Allah akan mengabulkan setiap urusan kita, karena satu sholawat Allah akan balas dengan 10 kebaikan, dan Allah akan hapus dengan 10 dosa kita, dan Allah akan memberikan rahmat beserta hidayahnya kepada kita. Apa nggak enak kita seperti itu? Kalau kita udah merasakan, yakin dan percaya, pasti tidak mau meninggalkan yang namanya sholawat, karena sholawat dilandasi dengan hati yang sangat tenang, dan pasti pikiran akan tenang, hati akan sejuk ketika kita sudah cinta sama sholawat. Disitulah terbukanya lebar namanya rezeki kepada kita, dan insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya, dan derajat kita yang setinggi-tingginya itu untuk pahala, dan Allah memberikan
segala sesuatunya, isi dunia ini untuk kita, karena bagi Allah dunia itu kecil. Jangankan uang se-M 2M, dunianya aja kecil, apalagi uang se-M 2M. Yang penting hati kita udah jalani aja, karena di sini tepatnya kita untuk berbagi solusi. Karena saya juga masih banyak banyak pengajaran dan belajar. Takut banyak salah, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.